Dulu aku dipuja karena aku kaya. Kini aku dihina mati-matian seperti sampah karena aku jatuh miskin. Setelah aku bangkit kembali, mereka mengemis kepadaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu angin sepau-sepau berbisik lembut melalui balkon penthouse kami di lantai tertinggi salah satu menara pencakar langit di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Di bawah kakiku kota metropolitan itu gemerlap bagai permata yang ditaburkan di atas beludru hitam, setiap cahaya menceritakan kisahnya sendiri tentang mimpi, ambisi dan kehidupan yang tak pernah berhenti berdenyut. Aku bersandar di pagar kaca setinggi dada menikmati sensasi menjadi ratu dari kerajaan kecil kami sendiri sambil meneguk anggur merah yang harganya mungkin setara dengan gaji bulanan karyawan biasa. Indah bukan? Suara Devan tiba-tiba terdengar dari belakangku, tangan hangatnya merangkul pinggangku dengan lembut. Tapi tak ada yang lebih indah dari senyumanmu Yuna. Aku menoleh bertemu dengan matanya yang penuh kebanggaan dan cinta. Kadang aku masih tidak percaya ini semua nyata. Dev, dari kita yang dulu harus berhemat untuk sekadar makan di restoran biasa sekarang. Tatapanku melayang kembali ke pemandangan kota di bawah kami. Devan memutarku perlahan hingga berhadapan dengannya. Kita pantas mendapatkan semua ini sayang. Aku masih ingat betapa sulitnya dulu kita mulai tidur di kantor makan mie instan berbulan-bulan menjaminkan satu-satunya mobil yang kita punya. Dia menghela napas. Tapi lihat sekarang semua kerja keras kita terbayar sudah. Dulu waktu kita menikah ibu sempat meragukan pilihanku. Kenangku sambil tersenyum getir. Dia bilang kau tidak akan pernah bisa memberiku kehidupan yang layak. Dan sekarang... Devan tersenyum lebar, matanya berbinar. Ibu malah tak berhenti memintaku untuk membelikan tas dan perhiasan baru untukmu. Kami tertawa bersama, suara kami tenggelam dalam gemuruh kota malam. Devan memang telah membuktikan segalanya. Dari seorang arsitek muda yang tidak dikenal kini menjadi pengembang properti ternama dengan proyek-proyek megah di berbagai kota. Omong-omong, besok ada acara charity di Hotel Bintang 5. Semua orang penting akan datang, sudah siap menjadi bintang utamaku seperti biasa. Aku menghela napas palsu. Lagi? Bukannya minggu lalu kita baru saja menghadiri 3 acara berturut-turut? Kadang aku lelah dengan semua pertunjukan ini, Dev. Semua tatapan yang mengukur, senyum palsu, pujian yang tidak tulus. Tapi kamulah yang paling ahli menghadapi semua itu. Devan mengecup keningku. Mereka mungkin datang karena kekayaan kita. Tapi karena karismamu, kau tahu cara bersikap, cara berbicara, bahkan cara berdiri, yang membuat semua orang merasa penting. Aku hanya berpura-pura, Dev. Seperti mereka yang berpura-pura menyukaiku. Suaraku terdengar lebih getir dari yang ku maksud. Devan mengangkat daguku dengan lembut. Dengarkan Yuna. Di dunia kita sekarang pertemanan memang transaksional, tapi selama kita berdua tahu mana yang nyata dan mana yang tidak, kita akan baik-baik saja, percayalah. Dari dalam suara dering telepon Devan memecah keheningan. Dia menghela napas. Maaf sayang, pasti dari kantor lagi, masih ada dokumen tender yang harus ku selesaikan untuk proyek baru di Surabaya. Di jam segini? Protesku, kau sudah bekerja sejak jam 6 pagi, Dev. Tidur sebentar boleh. Demi kita Yuna, demi masa depan kita. Ujarnya sambil berbalik menuju interior penthouse yang mewah. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu segalanya. Aku terdiam menyaksikan suamiku yang ambisius itu menghilang di balik pintu kaca geser. Di kejauhan lampu-lampu kota masih berkedip-kedip seolah menyimpan 1000 rahasia dan janji. Aku tak tahu bahwa di balik gemerlap kehidupan mewah kami, badai sedang bersiap untuk menghancurkan segalanya. Saat itu aku masih terlalu sibuk menikmati puncak gunung es yang indah tanpa menyadari dasar gunung itu sudah mulai retak. Bulan-bulan berikutnya perlahan tapi pasti aku mulai merasakan perubahan dalam hidup kami. Devan yang biasanya bisa memisahkan dengan tegas antara waktu kerja dan keluarga mulai terlihat seperti seorang yang asing. Dia pulang larut hampir setiap malam, dan yang lebih mengkhawatirkannya, aku sering menemukannya duduk di ruang kerjanya larut malam menatap layar komputer dengan wajah yang dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam saat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, kudapati dia masih terbangun di ruang kerjanya. Dev? Panggilku pelan sambil mengetuk pintu yang terbuka. Kamu masih belum tidur? Dia terkejut lalu cepat-cepat mematikan beberapa tab di layar komputernya. Yuna, kamu seharusnya tidur, aku tahu besok kamu ada janji dengan desainer interior untuk renovasi klub. Aku mendekat meletakkan tangan di pundaknya yang tegang. Apa yang sedang kau lihat?
Tanyaku mencoba menatap layar yang sudah gelap. Tidak ada, hanya laporan keuangan biasa. Jawabnya terlalu cepat. Kamu tahu proyek Surabaya membutuhkan lebih banyak perhatian daripada yang kuduga. Dev, kita sudah melalui masa-masa sulit dulu. Jika ada masalah, kenapa kau tidak cerita saja padaku? Desakku mencoba menangkap matanya yang menghindar. Dia berdiri dan memelukku. Aku hanya tidak ingin mengkhawatirkanmu sayang. Ini hanya masalah cash flow sementara. Beberapa klien terlambat bayar. Sementara proyek baru membutuhkan modal besar. Normal dalam bisnis properti. Tapi firasatku mengatakan ini lebih dari sekadar masalah kecil. Beberapa hari kemudian saat aku sedang melakukan spa di rumah terapis pribadiku, Ibu Ani bertanya dengan hati-hati. Bu Yuna, maaf saya mau tanya, apakah Bapak sedang mengalami masalah keuangan? Aku membuka mata terkejut. Kenapa menanyakan itu? Istri Pak Robert. Bos Bapak dulu, dia bilang di arisan kemarin kalau perusahaan Bapak sedang dalam masalah besar, katanya proyek di Surabaya macet total. Dadaku sesak mendengarnya. Itu tidak benar. Bantahku mencoba terdengar meyakinkan. Devan baru saja membicarakan proyek itu minggu lalu, semua berjalan lancar. Tapi keraguan mulai menyusup malam itu saat Devan pulang pukul 9 lebih awal dari biasanya. Aku memutuskan untuk berterus terang. Dev, aku dengar kabar tentang proyek Surabaya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menghela napas panjang lalu menjatuhkan dirinya di sofa. Robert sudah mundur dari kemitraan. Dia menarik semua dananya, tiba-tiba meninggalkan aku dengan semua kewajiban. Tapi kenapa? Kalian berteman baik selama ini. Pertemanan. Devan terkekek pahit. Di dunia bisnis tidak ada pertemanan Yuna, hanya kepentingan. Robert mendapat tawaran lebih baik dari kompetitor dan dia tidak segan meninggalkan kita dalam masalah. Aku duduk di sampingnya memegang tangannya yang dingin. Seberapa parah masalahnya? Dia menatapku dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami aku melihat ketakutan di matanya. Aku sudah mencoba segala cara untuk menutupi ini, Yun, tapi jika dalam 2 minggu aku tidak bisa mendapatkan investor baru, suaranya tercekat, kita bisa kehilangan segalanya. Segalanya? Bisikku tidak percaya. Rumah ini, mobil, investasi, semuanya tergadaikan untuk proyek itu. Tangannya menggenggam erat tanganku. Aku sangat menyesal Yuna, aku seharusnya lebih berhati-hati. Dalam keheningan malam itu, di tengah kemewahan penthouse kami yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti sangkar emas yang siap runtuh, aku memandang suamiku yang biasanya begitu percaya diri kini terlihat rapuh dan tertunduk lesu, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah aku merasa takut, benar-benar takut. Paginya suasana di penthouse terasa berbeda. Biasanya kami sarapan sambil bercanda ringan atau membahas rencana apa yang akan dilakukan. Tapi pagi ini keheningan yang tebal menyelimuti ruangan mewah itu, hanya terdengar suara sendok sesekali menyentuh piring keramik. Devan hampir tidak menyentuh makanannya, matanya menerawang ke jendela yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang sedang bersiap untuk hari baru. Kamu harus makan, Dev. Ujarku akhirnya memecahkan kesunyian yang tidak nyaman. Kamu butuh energi untuk menghadapi hari ini. Dia menghela napas menatapku dengan wajah lelah. Aku tidak bisa makan, Yun, perutku mual memikirkan pertemuan nanti dengan para kreditur. Pertemuan dengan kreditur? Jam berapa? Tanyaku berusaha terdengar tenang meski hatiku berdebar kencang. Jam 10 di kantor. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Mereka ingin penjelasan tentang status proyek Surabaya dan tentang kemampuan kita melunasi pinjaman. Aku mendekatinya, berdiri di sampingnya sambil memandang kota di bawah. Kita akan melewati ini, Dev, seperti dulu kita selalu bisa melewati masalah bersama-sama. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Masalah dulu tidak sebesar ini, Yuna, dulu yang kita pertaruhkan cuma mobil tua dan sedikit tabungan. Sekarang, suaranya tercekat. Sekarang yang dipertaruhkan adalah segalanya, reputasi perusahaan rumah ini, bahkan masa depan kita. Tak lama setelah Devan pergi ke kantor, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan perasaan was-was. Bu Yuna? Ini Ibu Sari. Suara di seberang sana terdengar ramah, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku waspada. Saya dengar dari Robert kalau perusahaan Pak Devan sedang mengalami kesulitan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas dalam. Terima kasih Bu Sari, tapi semuanya baik-baik saja, hanya rumor yang berlebihan. Oh, tentu saja, katanya, tapi aku bisa mendengar senyuman puas dalam suaranya. Tapi kalau memang ada masalah jangan sungkan untuk bilang ya, saya dan suami mungkin bisa membantu dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Setelah menutup telepon, aku merasa mual. Kabar itu sudah menyebar di dunia sosial kami. Berita buruk menyebar lebih cepat daripada berita baik. Pukul 3 sore telepon genggamku berdering, dari layar terpampang nama Devan. Yuna. Suaranya terdengar hancur, hampir tak bersuara.
Mereka menolak perpanjangan kredit. Bank akan menyita semua aset kita besok. Kakiku hampir tak mampu menahan tubuhku. Apa? Tidak mungkin. Kita masih bisa melawan kan? Kita punya pengacara. Tidak ada gunanya. Potongnya putus asa. Semua sudah diatur Robert. Dia bukan hanya mundur, dia bekerja sama dengan bank untuk memastikan kita bangkrut. Aku tidak mengerti, Dev, kenapa? Apa yang terjadi sehingga dia mau melakukan ini padamu? Dia ingin aku gulung tikar, jawab Devan dengan suara bergetar. Dia sudah lama iri dengan kesuksesan kita, dan sekarang dia mendapat kesempatan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Malam itu Devan pulang dengan langkah gontai, wajahnya pucat, matanya merah. Dia langsung menuju bar dan menuangkan sendiri whisky tanpa es. Aku sudah menghubungi semua orang yang kupikir bisa membantu, katanya sambil menenggak minumannya. Tidak ada yang mau menolong, bahkan teman-teman yang dulu kita bantu ketika mereka dalam kesulitan. Aku duduk di sampingnya mengambil gelas dari tangannya. Kita masih punya satu sama lain, Dev, dan kita masih punya kesehatan, kita bisa mulai lagi dari awal. Dia tertawa getir. Dari awal? Yuna, kita tidak lagi muda dan lihat sekeliling kita. Tangannya menunjuk sekitar ruangan mewah. Kita terbiasa dengan hidup seperti ini, bagaimana kita bisa kembali ke kehidupan sederhana? Kita pernah melakukannya dulu, kita bisa melakukannya lagi. Kataku mencoba meyakinkannya meski dalam hati aku juga diliputi keraguan. Tidak, Yuna. Dia menggeleng, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Kali ini berbeda, reputasiku hancur, tidak ada yang akan mempercayaiku lagi, kita benar-benar kehilangan segalanya. Esok harinya seperti yang dikhawatirkan, surat penyitaan tiba, kami diberi waktu seminggu untuk mengosongkan penthouse, mobil-mobil mewah sudah disita pagi itu, bahkan rekening bank pribadi kami dibekukan. Saat kami berdiri di tengah ruang tamu yang megah dikelilingi oleh semua kemewahan yang selama ini kami banggakan, aku menyadari satu hal. Istana kami yang indah ternyata dibangun di atas fondasi pasir, dan sekarang ombak datang untuk menghancurkannya. Devan memegang tanganku erat-erat. Aku minta maaf, Yuna, aku sudah mengecewakanmu. Aku memandangnya, melihat rasa bersalah yang dalam di matanya, tapi yang mengejutkanku di tengah kepanikan dan ketakutan yang kurasakan justru kelegaan. Aneh. Akhirnya semua topeng akan dilepas, akhirnya kami akan tahu siapa sebenarnya teman-teman kami, dan yang terpenting akhirnya kami akan tahu apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan melewati badai terbesar dalam hidup kami. Malam itu udara di penthouse terasa berat bagai diselimuti kabut kesedihan Devan, dan aku duduk di lantai ruang tamu dikelilingi oleh kotak-kotak kardus yang mulai kami siapkan untuk pindah. Barang-barang mewah yang dulu dengan bangga kami pajak kini harus dibungkus satu persatu, disimpan untuk dijual, atau mungkin tak akan pernah lagi kami lihat. Kita harus mengadakan pesta perpisahan, ucap Devan tiba-tiba memecah kesunyian yang sudah berlangsung hampir sejam. Aku mengangkat kepala tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Pesta? Sekarang? Dalam keadaan seperti ini? Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad yang tak biasa. Jika kita harus jatuh, maka kita jatuh dengan cara kita sendiri, bukan seperti pengecut yang bersembunyi. Biarkan mereka semua melihat bahwa kita masih berdiri tegak. Tapi Dev, kita bahkan tidak punya uang untuk mengadakan pesta pelayan, sudah kami berhentikan. Kita akan masak sendiri, potongnya dengan semangat yang tiba-tiba menyala. Seperti dulu ketika kita pertama kali menikah dan mengadakan pesta kecil di apartemen sempit kita. Aku tertegun, ada sesuatu dalam matanya yang membuatku tak bisa menolak. Mungkin ini caranya menghadapi rasa malu, atau mungkin ini caranya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang selama ini kami kenal. Pesta itu kami selenggarakan 3 hari kemudian. Aku menghabiskan hari dengan peralatan dapur mewah yang sebentar lagi bukan milik kami lagi. Devan memilih anggur-anggur terbaik dari koleksinya yang tersisa. Saat pintu penthouse terbuka untuk tamu pertama, aku masih mengenakan gaun mewah yang biasa kupakai untuk acara-acara seperti ini, tapi kali ini rasanya seperti memakai kostum untuk sebuah drama tragis. Sari datang dengan gaun baru yang mencolok diiringi senyum lebar yang tak sampai ke matanya. Yuna, akhirnya kita ketemu lagi, aku dengar kabar buruk tentang bisnis Devan, katanya sambil memelukku erat. Tapi kau masih terlihat cantik seperti biasa. Terima kasih, Sari. Jawabku singkat mencoba melepaskan diri dari pelukannya yang terasa mengikat. Acara berlangsung dengan awkward, tamu-tamu yang dulu dengan riang menghadiri pesta kami kini berbisik-bisik di sudut ruangan melirik kami dengan pandangan yang campur aduk antara kasihan dan rasa ingin tahu. Di tengah pesta saat aku sedang mengambil minuman, aku melihat Sari berbicara dengan sekelompok istri pengusaha yang dulu sering menjilatku.
Aku mendekat diam-diam bersembunyi di balik tirai yang memisahkan ruang makan dan ruang tamu. Sebenarnya sudah dari lama perusahaan Devan bermasalah, desis Sari pada mereka. Tapi Yuna terus saja menghambur-hamburkan uang tas-tas baru perhiasan, bahkan minggu lalu dia masih memesan mobil terbaru dari Eropa. Lisa yang berdiri di sebelah Sari mengangguk dengan wajah serius. Suamiku bilang Devan sengaja menutupi kebangkrutannya, dia masih menerima investasi dari orang-orang padahal tahu perusahaan akan kolaps. Aku merasa seperti ditampar, tanganku menggenggam erat tirai berusaha menahan amarah yang mendidih. Tapi Sari belum selesai. Yang lebih parah aku dengar dari Robert bahwa Devan sengaja memalsukan laporan keuangan itu, sebabnya bank tidak mau memberi perpanjangan kredit. Apa? Seru salah satu wanita dalam kelompok itu. Berarti ini penipuan. SST kecilkan suara. Sari meletakkan jari di mulutnya tapi matanya bersinar puas. Mereka berdua pasti tahu. Yuna tidak mungkin tidak tahu keadaan keuangan suaminya sendiri. Tak tahan lagi aku melangkah keluar dari persembunyian. Ada yang ingin kau katakan padaku langsung, Sari? Tanyaku, suaraku bergetar tapi berusaha tegas. Wajah Sari berubah pucat tapi hanya untuk sesaat, kemudian senyum manisnya kembali. Oh Yuna, kami sedang membicarakan betapa beraninya kau mengadakan pesta ini dalam keadaan seperti ini. Kudengar kau bilang Devan menipu investor. Desaku tak peduli dengan tatapan orang-orang yang mulai tertuju pada kami. Sari tertawa kecil tapi matanya dingin. Yuna sayang, semua orang sudah tahu kebenarannya, lebih baik kau terima saja daripada terus berpura-pura. Lisa menepuk pundakku dengan sikap sok kasihan. Kami mengerti Yun, sebagai istri wajar jika kau membela suamimu, tapi kenyataannya perusahaan Devan sudah bangkrut sejak 6 bulan lalu dan dia masih saja mencari investor baru. Aku mundur selangkah melihat wajah-wajah yang dulu memujaku kini berubah menjadi hakim yang siap menghukum. Kalian semua adalah teman-teman kami. Kami pernah membantu kalian ketika kalian butuh. Dan kami berterima kasih untuk itu, jawab Sari dengan nada merendahkan. Tapi bisnis adalah bisnis Yuna. Devan melakukan kesalahan dan sekarang dia harus membayarnya. Saat itu Devan muncul di sampingku, wajahnya merah padam. Cukup, hardiknya. Kalian semua boleh pergi, pesta ini sudah selesai. Satu persatu tamu kami meninggalkan penthouse dengan wajah-wajah masam. Saat terakhir Sari akan pergi, dia berbalik dan berbicara padaku dengan suara rendah. Nasihat dariku Yuna, lebih baik kau cari pengacara untuk membela dirimu sendiri. Katakan bahwa kau tidak tahu apa-apa tentang penipuan Devan. Selamatkan dirimu selagi bisa. Pintu tertutup meninggalkan kami berdua sendirian di tengah puing-puing reputasi kami. Devan merangkulku, tubuhnya gemetar. Mereka dengan sengaja menghancurkan kita, bisiknya. Robert bukan hanya menarik dananya. Dia menyebarkan rumor bahwa aku penipu. Aku memandangnya, melihat penderitaan di matanya. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan dalam dunia yang kami bangun. Kami tidak punya teman sejati, yang ada hanyalah sekutu sementara yang siap berbalik ketika angin berubah arah. Kita akan bertahan, Dev, kataku memegang erat tangannya. Mereka boleh mengambil segalanya dari kita, tapi mereka tidak bisa mengambil harga diri kita. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam aku mulai meragukan kata-kataku sendiri, karena ketika reputasi sudah hancur, apalagi yang tersisa? Pagi setelah pesta yang menjadi bencana itu, kami bangun dengan kepala pening dan hati yang lebih sakit lagi. Matahari pagi menyinari penthouse kami untuk terakhir kalinya, menerangi debu-debu yang beterbangan dari barang-barang yang sudah mulai kami bungkus. Rasanya ironis, cahaya mentari yang sama yang dulu menyinari hari-hari bahagia kami kini seolah menyoroti setiap retakan dalam kehidupan yang kami bangun. Kita harus memutuskan barang apa yang bisa kita bawa, ucap Devan dengan suara serak. Dia berdiri di tengah ruang tamu menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Kontrakan kita di daerah Ciputat hanya punya 2 kamar kecil. Apa? Ciputat? Hatiku tersentak. Kontrakan? Dev, maksudmu kita tidak bisa menyewa apartemen yang lebih sederhana saja? Dia menggeleng, wajahnya muram. Dengan rekening kita yang dibekukan dan aset yang disita, kita bahkan harus meminjam uang dari orang tuaku hanya untuk membayar uang muka kontrakan itu. Aku terduduk di lantai tak percaya dengan betapa dalamnya kejatuhan kami dari penthouse di kawasan paling elit Jakarta ke kontrakan di Ciputat. Itu seperti aku jatuh dari langit ke-7 ke bumi. Tapi kita masih punya tabungan di... Semua sudah disita, Yuna, potongnya dengan getir. Mereka menyita segala sesuatu yang atas namaku, bahkan dia menarik napas dalam, perhiasan-perhiasan yang kuberikan padamu. Tanganku refleks memegang kalung mutiara pemberiannya yang selalu kupakai. Ini hadiah ulang tahun untukku. Hadiah yang dibeli dengan uang dari perusahaan.
Jawabnya dengan suara hampa. Menurut hukum itu termasuk aset perusahaan yang harus disita. Aku merasa seperti ditikam. Kalung ini bukan sekadar perhiasan mahal ini, simbol cinta kami, hadiahnya ketika aku melahirkan anak pertama kami yang kini sudah kuliah di luar negeri. Sepanjang hari itu kami seperti zombie, membungkus barang-barang yang boleh kami bawa seperti pakaian pribadi, beberapa buku, foto kenangan, dan beberapa barang sentimental yang tidak ada nilai finansialnya. Setiap barang mewah yang harus kami tinggalkan terasa seperti meninggalkan bagian dari diri kami sendiri. Sorenya petugas penyita datang dengan dokumen dan truk. Aku menyaksikan dengan mata berkaca-kaca saat mereka membawa perabotan-perabotan antik yang dengan susah payah kami kumpulkan dari berbagai penjuru dunia. Tolong, itu vas dari nenekku, pintaku ketika melihat seorang petugas mengambil vas kristal pemberian almarhumah ibuku. Maaf Bu, semua barang di sini sudah tercatat sebagai jaminan, jawabnya dengan sopan tapi tegas. Devan memegang pundakku. Lepas Yun, lepas semuanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika mereka mulai membongkar dinding untuk mengambil lukisan-lukisan mahal yang tergantung di sana. Setiap lukisan punya cerita, punya kenangan. Ada lukisan yang kami beli di Paris saat anniversary ke-10, ada yang dari Bali saat kami merayakan kesuksesan pertama perusahaan. Tunggu, teriak Devan tiba-tiba ketika seorang petugas hendak mengambil lukisan kecil di sudut ruang kerja. Itu lukisan pertama yang Yuna beli untukku ketika perusahaan kami baru mulai. Harganya tidak seberapa, hanya 3 juta rupiah waktu itu. Petugas itu memeriksa dokumennya. Maaf Pak, lukisan ini tercatat dalam inventaris aset. Tapi ini hadiah untukku sebelum kita menikah. Bantahku, ini dibeli dengan uangku sendiri dari gajiku sebagai desainer. Setelah berdebat panjang, akhirnya mereka mengizinkan kami membawa lukisan itu. Kemenangan kecil yang terasa seperti kekalahan besar. Malam terakhir kami di penthouse, kami tidur beralaskan kasur lantai dengan hanya diselimuti jaket. Udara AC sudah dimatikan dan panasnya Jakarta terasa menyengat. Kamu menyesal menikah denganku? Tanya Devan tiba-tiba dalam gelap. Aku memutar badan menghadapnya. Tidak pernah. Aku menikah karena cinta Dev, bukan karena hartamu. Dulu kita miskin bersama, sekarang kita miskin lagi, ujarnya dengan suara getir. Tapi yang ini lebih menyakitkan karena kita tahu bagaimana rasanya punya segalanya lalu kehilangan semuanya. Aku meraih tangannya. Kita masih punya satu sama lain, dan kita masih punya anak-anak kita, mereka yang penting. Tentang anak-anak, Devan terdiam sejenak. Aku sudah menghubungi Adi di Singapura. Dia harus putus kuliah, kita tidak bisa lagi membayar uang sekolahnya. Kabar itu seperti pukulan terakhir. Adi, anak kami yang paling tua, baru saja mendapat beasiswa parsial untuk semester depan, tapi tanpa tambahan dari kami dia tidak akan bisa melanjutkan. Tidak, bisikku, air mata akhirnya mengalir deras. Adi, dia begitu cerdas masa depannya. Aku minta maaf Yuna, aku sudah menghancurkan segalanya, hidup kita, masa depan anak kita. Suaranya tercekat. Kami menangis berpelukan di lantai yang dingin dalam penthouse megah yang sudah tidak lagi menjadi milik kami. Di luar Jakarta tetap berkilauan dengan semua janji palsunya, dan kami harus memulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan luka yang dalam dan kepercayaan yang sudah hancur. Ketika akhirnya kami tertidur karena kelelahan, aku bermimpi tentang masa lalu, tentang apartemen kecil kami yang pertama, tentang tawariang kami ketika makan mie instan bersama, tentang cinta yang dulu terasa cukup untuk mengisi seluruh dunia. Tapi ketika aku terbangun, yang kudapati hanya kenyataan pahit. Kadang cinta tidak cukup untuk memperbaiki yang sudah hancur. Hari-hari pertama di kontrakan Ciputat terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dari jendela kamar kami yang kecil, pemandangan yang terbentang bukan lagi gedung-gedung pencakar langit, melainkan atap-atap seng rumah petak dan jemuran pakaian yang berwarna-warni. Suara klakson mobil mewah telah digantikan oleh riuh rendah anak-anak bermain dan deru motor yang tak pernah berhenti. Kita harus mulai mencari pekerjaan, ucap Devan suatu pagi duduk di lantai karena kami belum memiliki kursi yang cukup. Matanya masih bengkak tapi ada tekad baru di dalamnya. Aku sudah menghubungi beberapa kontak lama tapi apa? Desakku sambil menyiapkan sarapan sederhana di kompor portabel kecil. Dia menghela napas panjang. Kabarnya sudah menyebar. Robert dengan sengaja memastikan tidak ada yang mau mempekerjakanku di industri properti. Dia bilang aku tidak bisa dipercaya. Aku meletakkan piring berisi nasi goreng di hadapannya. Kau bisa mencoba industri lain, atau kita bisa memulai usaha kecil-kecilan. Dia mengangkat bahu. Dengan modal apa Yun? Uang dari orang tuaku hanya cukup untuk hidup beberapa bulan dan untuk usaha. Suaranya mengecil. Siang itu aku memutuskan untuk mencoba peruntungan.
Aku masih punya keterampilan memasak warisan dari ibuku yang dulu terkenal dengan catering kecil-kecilannya. Dengan sisa uang yang ada aku membeli bahan-bahan untuk membuat beberapa jenis kue dan lauk pauk. Kau mau jualan? Tanya Devan saat melihatku sibuk di dapur kecil yang pengap. Kenapa tidak? Aku dulu jago masak sebelum kita kaya. Jawabku sambil mengaduk adonan. Aku akan coba tawarkan ke tetangga-tetangga sini. Beberapa jam kemudian dengan semangat dan harapan baru aku berkeliling lingkungan sekitar dengan membawa beberapa box berisi makanan hasilnya. Lebih banyak penolakan daripada yang kuharapkan. Ibu baru pindah sini ya? Tanya seorang ibu setengah baya yang membuka pintu. Maaf, kita sudah punya langganan tetap. Yang lain bahkan lebih kasar. Jangan jualan sembarangan di sini, ini bukan pasar. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Bu Tuti, pemilik warung di ujung jalan. Coba ibu jual di sini, katanya dengan ramah. Saya bisa kasih space kecil tapi ya komisi 50%. 50%? Itu hampir tidak ada untungnya, tapi dengan berat hati aku setuju, setidaknya ini awal. Keesokan harinya dengan penuh harap aku menitipkan beberapa kotak makanan di warung Bu Tuti, tapi ketika aku kembali sore harinya, hampir semua makanan masih utuh. Orang sini lebih suka yang gorengan, Bu. Jelas Bu Tuti dengan sikap masa bodoh. Makanan ibu terlalu mewah. Mewah? Ini hanya ayam bakar biasa dan beberapa sayuran, bantahku. Bu Tuti mengangkat bahu. Bagi mereka yang biasa makan tempe dan tahu, ini sudah mewah. Kepalaku pusing, aku tidak mengerti lagi bagaimana caranya bertahan di dunia yang sama sekali asing ini. Sementara itu Devan pulang dengan wajah lebih muram dari biasanya. Aku dapat tawaran kerja, katanya sambil melepas sepatu compang-camping. Syukurlah. Di mana? Dari perusahaan konstruksi kecil sebagai office boy. Aku tertegun. Office boy? Dev, kau lulusan arsitektur terbaik. Pengalamanmu. Dengan reputasiku yang sekarang tidak ada yang mau mempekerjakanku sebagai arsitek, potongnya dengan pedih. Gajinya hanya cukup untuk bayar listrik dan air, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Malam itu kami duduk di lantai kontrakan yang panas makan nasi dengan lauk sisa dari kue yang tidak laku rasanya, seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan kami, tapi dengan satu perbedaan besar. Dulu kami punya harapan, sekarang yang ada hanya keputusasaan. Kita harus menghubungi anak-anak, kataku tiba-tiba. Mereka berhak tahu keadaan kita yang sebenarnya. Devan mengangguk perlahan. Aku sudah telepon Adi tadi siang. Dia bilang akan pulang dan cari kerja di sini. Tidak, protesku. Dia tidak boleh putus kuliah, dia sudah hampir selesai. Tapi kita tidak punya pilihan, Yuna. Suara Devan meninggi. Kita bahkan tidak bisa bayar uang kontrakan bulan depan. Pertengkaran kami terganggu oleh ketukan pintu. Aku membukanya dan menemukan seorang wanita paruh baya dengan senyum hangat. Permisi Ibu Yuna? Saya Mira, tetangga seberang. Saya bawa sedikit martabak, katanya sambil menyodorkan piring. Terima kasih, jawabku terkejut dengan keramahannya. Dengar ibu jualan makanan, lanjutnya. Kalau mau besok bisa ikut arisan ibu-ibu komplek, biasanya pada bawa jualan juga. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke sini, aku merasa ada secercah harapan, mungkin di tengah semua kesulitan ini, masih ada kebaikan yang tersisa. Tapi ketika aku menutup pintu dan melihat kembali keadaan kami yang memprihatinkan, keraguan kembali menyergap. Apakah kami benar-benar bisa bangkit dari keterpurukan ini? Atau apakah ini hanya awal dari kejatuhan yang lebih dalam lagi? Minggu-minggu berikutnya terasa seperti perjalanan panjang melalui terowongan gelap tanpa ujung. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru yang serba sederhana, meski setiap bangun pagi masih sering terbangun dengan perasaan asing, seolah aku berada di tubuh orang lain. Devan perlahan beradaptasi dengan pekerjaan barunya sebagai office boy, meski aku tahu setiap hari adalah siksaan baginya melihat orang-orang yang dulu menghormatinya kini memberinya perintah sepele dan kadang merendahkan. Yuna, ada arisan komplek besok, ucap Bu Mira suatu sore saat kami minum teh bersama di teras rumahnya yang sederhana tapi rapi. Mungkin kamu bisa ikut serta, lumayan untuk mengenal tetangga-tetangga yang lain. Aku menghela napas. Aku tidak punya uang untuk iuran arisan, Bu. Tenang saja, katanya sambil tersenyum. Kamu bisa bantu saya siapkan kue-kue untuk dijual, nanti kamu dapat bagian dari keuntungannya. Hati kecilku bergolak, di satu sisi aku butuh uang, di sisi lain rasanya menyakitkan harus menerima belas kasihan. Terima kasih Bu Mira, tapi aku tidak mau merepotkan. Dengar nak, ujarnya dengan nada lembut tapi tegas. Hidup ini seperti roda, kadang di atas kadang di bawah, yang penting kita tetap berusaha dan tidak sombong.
Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diriku. Mungkin inilah saatnya aku menerima kenyataan dan berusaha bertahan. Keesokan harinya dengan bantuan Bu Mira, aku menyiapkan berbagai macam kue tradisional. Rasanya aneh, tangan yang dulu terbiasa memegang peralatan dapur impor kini dengan cekatan membentuk klepon dan mendadar kue ape. Sekarang bersiaplah, kata Bu Mira saat kami berjalan menuju balai warga. Di sini kamu akan bertemu dengan semua jenis orang. Ada yang baik, ada yang kamu akan lihat sendiri. Begitu masuk aku langsung merasakan tatapan-tatapan penasaran. Beberapa wanita tampak ramah tersenyum ketika kami masuk, tapi ada beberapa yang matanya tajam mengamati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lo ini siapa? Sapa seorang wanita. Dengan gaya bicara ceplas-ceplos, wajahnya tidak asing. Bu Mira memperkenalkanku. Ini Ibu Yuna, baru pindah di rumah kontrakan Pak RT. Wanita itu yang kemudian ku ketahui bernama Ibu Ani mengangguk-angguk. Yuna, nama itu familiar. Oh, apa kamu istri dari Devan? Developer properti itu. Beberapa wanita yang tadinya asyik mengobrol tiba-tiba terdiam, suasana berubah drastis. Aku baca di koran tentang perusahaan suamimu, sambung Ibu Ani dengan nada yang tiba-tiba berubah. Katanya menipu banyak investor ya? Dadaku sesak, itu tidak benar, suamiku. Ah sudahlah, potongnya. Di sini kita semua sederhana, tidak usah pura-pura masih kaya. Bu Mira mencoba menengahi. Sudah Ani, yang penting sekarang Ibu Yuna mau bergabung dengan kita. Tapi kerusakan sudah terjadi sepanjang arisan, aku merasa seperti diasingkan. Beberapa wanita menghindari duduk dekatku, yang lain berbisik-bisik sambil melirik ke arahku, sampai kemudian saat istirahat Ibu Ani menghampiriku lagi. Kamu jualan kue ya? Coba lihat. Dia memeriksi kue-kue yang kubawa dengan sikap sok ahli. Harganya agak mahal untuk kualitas seperti ini, tapi tidak apa-apa, mungkin kamu belum terbiasa dengan selera orang sini. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia berkata dengan suara cukup keras untuk didengar semua orang. Yuna, kamu harus belajar terima nasib. Mungkin memang takdirmu bukan untuk jadi orang kaya, hidup sederhana seperti kita-kita ini tidak seburuk yang kamu kira. Air mataku hampir menetes tapi aku tahan. Aku ingat kata-kata Bu Mira, jangan sombong tapi juga jangan biarkan orang merendahkanmu. Ibu Ani, ucapku dengan suara tenang meski tangan gemetar. Saya tidak pernah merasa hidup sederhana itu buruk. Justru saya belajar banyak sejak pindah ke sini. Dia terkekeh. Ah, bilang saja begitu, tapi aku lihat caramu jalan, caramu bicara, kamu masih merasa lebih tinggi dari kita. Beberapa wanita lain mulai ikut menyerang. Iya, kemarin aku lihat dia menolak makan gorengan yang kubawa, katanya tidak sehat, celetuk seorang wanita lain. Itu karena saya punya mak, belaku, tapi suaraku tenggelam dalam cacian mereka. Bu Mira mencoba membelaku. Sudah cukup Ibu Yuna, tamu baru kita seharusnya kita sambut dengan baik. Tapi Ibu Ani belum selesai. Kita kan harus jujur, Mira, lihat saja bajunya masih bagus sekali, meski katanya sudah miskin pasti masih menyimpan harta yang tidak dilaporkan. Aku berdiri tak tahan lagi. Saya menghargai keramahan ibu-ibu, tapi saya rasa saya harus pergi. Saat aku berbalik untuk pergi, Ibu Ani masih menyampaikan kata-kata terakhir. Jangan marah Yun. Kami hanya membuka matamu di sini, kamu sama seperti kami, tidak ada yang istimewa. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Bu Mira berjalan di sampingku diam saja. Saya minta maaf. Akhirnya dia berbicara. Mereka sebenarnya tidak sejahat itu, hanya saja kadang orang senang melihat yang di atas jatuh. Kenapa? Apa salahku pada mereka? Bukan salahmu nak, tapi ketika seseorang seperti kamu yang berasal dari dunia mewah jatuh ke dunia mereka, itu mengingatkan mereka pada ketidakadilan dalam hidup, dan sebagian orang memilih untuk menyiksa daripada berempati. Sampai di rumah kudapati Devan sudah pulang, wajahnya pucat. Ada apa? Tanyaku khawatir. Dari kantor ada yang kirim email pada bosku tentang latar belakangku, katanya aku penipu dan tidak bisa dipercaya. Robert, tebakku. Dia mengangguk perlahan. Atau mungkin Sari, atau mungkin semua mantan teman kita yang sekarang merasa terancam dengan keberadaan kita. Malam itu kami duduk di teras rumah kontrakan memandangi bintang-bintang yang sama yang dulu kami pandangi dari balkon penthouse. Tapi kali ini yang kami rasakan bukan lagi keindahan, melainkan kesendirian yang mencekam. Mungkin Ibu Ani benar, bisikku akhirnya. Mungkin inilah takdir, kita harus belajar menjadi orang biasa. Devan memegang tanganku erat. Tidak Yuna, jangan pernah percaya pada mereka. Kita mungkin jatuh tapi kita biasa bangkit lagi, aku berjanji. Tapi dalam hatiku aku mulai meragukan janji itu, karena yang kita hadapi bukan hanya kemiskinan tapi juga kekejaman dari mereka yang dulu memuji kita,
dan kadang luka akibat kata-kata lebih sulit disembuhkan daripada luka karena kehilangan harta. Musim hujan tiba dengan getir seolah turut serta meratapi nestapa kami. Atap seng kontrakan kami yang sudah tua tak mampu lagi menahan gerimis yang berubah menjadi curahan deras. Bunyi tetesan air memecah kesunyian malam menimpa berbagai wadah yang kami letakkan strategis di sudut-sudut ruangan. Suara pling-plong itu seperti detak jam yang menghitung mundur penderitaan kami. "Kita harus pindah dari sini," keluh Devan suatu malam saat kami berusaha menahan dingin dengan selimut tipis. "Rumah ini tidak layak huni." "Dengan uang apa, Dev?" tanyaku, suaraku parau karena mulai flu. "Gajimu sebagai office boy bahkan tidak cukup untuk memperbaiki atap apalagi pindah." Dia terdiam menatap genangan air yang mulai merembes dari bawah pintu. Aku bisa melihat rasa bersalah yang dalam di matanya. Rasa bersalah yang telah menjadi teman tidur kami setiap malam. Keesokan paginya saat hujan masih rintik-rintik kutemukan Devan terbaring lesu di lantai kamar, mukanya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Dev? Dev, bangun!" guncangku panik. Dia mengerang tangannya menekan perutnya. "Sakit Yun, sakit sekali." Dengan susah payah aku membantunya berdiri dan menuntunnya ke klinik terdekat. Dokter muda yang bertugas mendiagnosa mak akut yang sudah parah. "Perlu rawat inap," katanya sambil menulis resep. Tapi sayangnya klinik kami tidak punya fasilitas itu, harus ke rumah sakit. Di rumah sakit kami dihadapkan pada kenyataan pahit. Biaya rawat inap untuk 1 malam saja setara dengan uang makan kami seminggu. "Tidak usah Yun," bisik Devan lemah. "Aku bisa rawat jalan saja." "Jangan bodoh," hardiku suara bergetar. "Kamu butuh perawatan yang proper." Dengan hati berat aku menghubungi satu-satunya orang yang kupikir mungkin masih mau membantu, adikku Rina. "Yuna? Sudah lama sekali." Suaranya terdengar canggung di telepon. "Rin, aku butuh bantuan. Devan sakit, perlu dirawat." Dia mendesah. "Kakak, aku ingin membantu tapi suamiku dia tidak mengizinkan. Katanya kasus Devan sudah terkenal, takut nanti kita ikut tersangkut." Air mataku menetes. Dia tidak menipu siapapun Rin, itu semua fitnah. Aku percaya tapi masyarakat tidak. "Maaf Kak." Telepon ditutup putus asa. Aku mencoba menghubungi beberapa kerabat lain, hasilnya sama, seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami dari dunia. Akhirnya dengan langkah gontai aku mendatangi kantor pemilik kontrakan. Pak Joko, seorang lelaki parubaya yang biasanya ramah, kali ini menggeleng ketika ku minta keringanan uang sewa. "Ibu Yuna, saya juga ada tanggungan," katanya sambil menghindari tatapanku. "Dan sebenarnya ada yang sudah nawar rumah ini dengan harga lebih tinggi. Saya pikir mungkin lebih baik ibu cari tempat lain." Saat kembali ke rumah sakit kudapati Devan sedang berdebat dengan perawat. Saya bilang saya tidak perlu infus. Suaranya lemah tapi ngotot. "Tapi Pak, kondisi Bapak." "Aku tidak punya uang untuk bayar ini semua." Aku masuk memotong pertengkaran mereka. "Tenang Dev, aku akan urus." Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. "Dari mana Yun? Kita bahkan tidak bisa bayar uang makan besok." Dengan napas berat aku mengeluarkan satu-satunya harta yang masih tersisa, kalung mutiara pemberian almarhum ibuku, yang selama ini kusembunyikan di balik baju karena takut disita. "Tidak," protes Devan ketika melihatku melepas kalung itu. "Itu peninggalan terakhir ibumu." "Apa gunanya kalung jika kamu tidak ada?" jawabku berusaha tegar. "Di toko emas pemiliknya hanya menawarkan sepertiga dari harga sebenarnya. Ini modelnya sudah kuno," katanya dengan sikap acuh, "dan mutiaranya kecil-kecil. Tapi aku tidak punya pilihan. Dengan uang hasil menjual kalung itu, aku bisa membayar DP rawat inap Devan selama 3 hari. Malam itu sambil menunggui Devan yang tertidur karena obat, aku duduk di kursi plastik keras di samping tempat tidurnya, melihat wajahnya yang kurus dan pucat. Ingatanku melayang pada masa lalu, pada Devan yang dulu penuh semangat, yang percaya bisa mengubah dunia. Kini dia terbaring tak berdaya, dihancurkan bukan hanya oleh kegagalan bisnis, tapi juga oleh pengkhianatan orang-orang yang dikira teman. Seorang perawat tua menghampiriku. "Ibu pulang saja dulu, istirahat, saya akan jaga suami ibu." Aku menggeleng memegang tangan Devan yang dingin. "Tidak, saya di sini saja." Dia mengangguk pengertian. "Cinta yang kuat," bisiknya sebelum pergi. Tapi yang kurasakan bukan lagi cinta yang kuat, yang kurasakan adalah kelelahan yang amat sangat, kelelahan harus terus bertahan, terus berjuang, dan harus terus berpura-pura kuat. Di sudut ruang rumah sakit yang sumpek itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini, aku mulai meragukan segalanya. Meragukan apakah kami bisa bertahan. Meragukan apakah masih ada harapan. Bahkan meragukan apakah masih ada Tuhan yang mendengar doa-doa kami.
Dan yang paling menakutkan adalah aku mulai meragukan cinta kami sendiri, karena cinta sekuat apapun ternyata tidak cukup untuk mengisi perut yang lapar, atau menyembuhkan luka yang terus diobarkan oleh mereka yang membenci kami. Hari-hari setelah Devan keluar dari rumah sakit, terasa seperti berjalan di atas es tipis. Setiap langkah kami penuh kehati-hatian, takut satu kesalahan kecil akan membuat kami jatuh lebih dalam lagi. Uang dari penjualan kalung mutiara ibuku hampir habis, dan kami harus memikirkan cara untuk bertahan hidup. Aku akan coba cari pekerjaan sampingan, ucap Devan suatu pagi. Wajahnya masih pucat tapi matanya menunjukkan tekad baru. Mungkin jadi sopir taksi online atau jualan pulsa. Dengan kondisi kesehatanmu? Tanyaku khawatir. Dokter bilang kamu harus istirahat total. Lebih baik sakit daripada mati kelaparan. Jawabnya singkat sebelum keluar rumah. Aku berdiri di depan jendela memandanginya pergi dengan langkah lambat. Hatiku sakit melihat suamiku yang dulu begitu percaya diri kini harus merendahkan dirinya untuk pekerjaan apapun yang bisa didapat. Dengan perasaan hampa aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pasar tradisional dekat rumah, berharap mungkin ada lowongan kerja yang bisa kucoba. Bau anyir ikan dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Suara tawar-menawar yang riuh membuat kepalaku pusing. Yuna? Yuna bukan. Suara itu membuatku berbalik. Seorang wanita parubaya dengan rambut beruban dan mata yang ramah sedang menatapku. Tante Mira? Aku hampir tidak percaya Tante Mira adalah mantan guru seniku di SMA dulu, wanita yang selalu mendorongku untuk mengembangkan bakat memasakku. Duduklah nak, katanya sambil menunjuk kursi plastik di warung kopi kecil. Kamu terlihat lelah. Ceritaku tumpah begitu saja tentang kejatuhan kami, tentang pengkhianatan teman-teman, tentang penyakit Devan, tentang keputusasaanku. Tante Mira mendengarkan dengan sabar, tangannya sesekali menepuk pundakku. Dan sekarang, akhirnya aku mengakhiri. Kami bahkan tidak tahu bagaimana membayar uang sewa bulan depan. Tante Mira menghela napas. Hidup memang tidak pernah mudah nak, tapi lihatlah, kamu masih punya tangan yang bisa bekerja, punya otak yang bisa berpikir, dan punya hati yang masih mau berjuang. Dia kemudian bercerita tentang usaha catering kecil-kecilannya yang mulai sepi pemesan. Anak-anakku sudah besar, suamiku sudah meninggal, aku hanya mencoba bertahan dengan memasak, tapi zaman sekarang orang lebih suka makanan cepat saji. Tapi masakan tante selalu yang terenak, kataku. Aku masih ingat waktu SMA selalu menantikan hari ketika tante membawakanku bekal. Matanya berbinar. Kalau begitu bagaimana kalau kamu membantuku? Aku butuh tenaga muda yang energik seperti kamu, dan yang lebih penting, dia berhenti sebentar. Aku butuh seseorang yang punya passion dalam memasak sepertimu. Aku tertegun. Membantu tante? Tapi aku tidak punya uang untuk investasi. Tidak perlu uang, jawabnya sambil tersenyum. Kamu bantu aku mengembangkan menu, bantu memasak, dan yang paling penting bantu mencari pelanggan baru. Kita bagi hasil. Harapan pertama setelah sekian lama akhirnya menyingsing. Benarkah? Tante tidak merasa terbebani. Dengar Yuna, ucapnya serius. Hidup ini tentang memberi dan menerima. Dulu kamu selalu membantuku membersihkan kelas, setelah les memasak sekarang giliranku untuk membantumu. Saat aku pulang langkahku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ada secercah cahaya di ujung terowongan. Devan sudah pulang ketika aku tiba di rumah, wajahnya muram. Tidak ada yang mau mempekerjakanku, keluhnya. Mereka bilang aku terlalu tua untuk jadi sopir dan tidak punya pengalaman jualan pulsa. Aku duduk di sampingnya memegang tangannya. Aku dapat tawaran kerja, Dev. Dia menatapku tak percaya. Dari mana? Apa? Jangan-jangan. Tenang, potongku. Ini dari Tante Mira, guruku dulu. Dia punya usaha catering dan butuh bantuan. Devan menghela napas lega tapi kemudian wajahnya kembali muram. Jadi istriku yang harus bekerja sementara aku duduk diam di rumah. Kita tim Dev, ingat? Sama seperti dulu ketika kita memulai, kamu yang cari proyek, aku yang urus administrasi, sekarang aku yang cari penghasilan, kamu yang urus pemulihan kesehatan. Malam itu untuk pertama kalinya sejak lama kami makan malam dengan percakapan yang penuh harapan. Kami berdiskusi tentang menu-menu yang bisa kami tawarkan, tentang strategi pemasaran, tentang bagaimana memulai lagi dari nol. Kamu masih ingat resep ayam bakar madu yang selalu disukai teman-teman kita dulu? Tanya Devan, matanya berbinar. Tentu saja, bahkan aku masih ingat resep martabak telur yang membuat investor pertama MU mau mendanai kita. Kami tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rasanya seperti menemukan kembali potongan diri kami yang hilang. Saat hendak tidur, Devan memegang tanganku erat. Terima kasih Yun. Terima kasih tidak pernah menyerah. Kita akan bangkit lagi, Dev.
perlahan tapi pasti. Tapi di balik kata-kata optimis itu, ada ketakutan yang masih menggelayuti. Bisakah kami benar-benar bangkit? Atau apakah ini hanya jeda sebentar sebelum badai berikutnya menerpa? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pagi-pagi sekali aku sudah berdiri di dapur kecil milik Tante Mira yang terletak di belakang rumahnya. Aroma kopi dan rempah-rempah segar memenuhi ruangan, membangkitkan kenangan masa lalu ketika aku dengan bebas berkreasi dengan berbagai bahan makanan. Kita mulai dengan menu sederhana dulu, ujar Tante Mira sambil mengeluarkan buku resep tua yang sudah lusuh. Nasi kuning komplit dan beberapa lauk pendamping murah, mudah tapi harus istimewa. Aku mengangguk antusias, tangan sudah gatal untuk mulai bekerja. Aku punya ide untuk ayam goreng bumbu kuning dengan sentuhan modern, dan mungkin kita bisa buat sambal yang berbeda. Sambal matah mungkin? Sedang tren sekarang. Tante Mira tersenyum bangga. Lihat, bakatmu tidak pernah hilang. Dulu waktu masih SMA, kamu sudah bisa membuat fusion food yang luar biasa. Kami bekerja berdampingan seperti duo yang sudah lama berjodoh. Tanganku yang dulu terbiasa dengan peralatan dapur mewah kini dengan lincah mengulek bumbu dengan cobek tanah liat. Rasanya aneh tapi juga menyenangkan, seperti kembali ke akar. Kemasa ketika memasak adalah passion murni, bukan sekadar gaya hidup. Bagaimana dengan namanya? Tanyaku saat kami beristirahat sebentar. Mira's Kitchen? Atau Dapur Mira? Tante Mira berpikir sejenak. Bagaimana kalau Dapur Mira Hyuna? Karena ini akan menjadi usaha kita berdua. Dadaku terasa hangat. Tapi aku hanya membantu tante. Tidak, bantahnya dengan lembut. Kamu adalah partnerku dan partner seharusnya mendapat pengakuan yang setara. Sore harinya dengan bantuan Devan yang mulai kuat kembali, kami menyiapkan stand sederhana di depan rumah Tante Mira yang menghadap jalan cukup ramai. Devan dengan sabar menyusun meja dan kursi sementara aku dan Tante Mira menata makanan dalam wadah-wadah bersih. Pelanggan pertama kita, bisik Tante Mira ketika seorang ibu muda berhenti. Enak sekali baunya, ujar wanita itu. Boleh cicip sambalnya? Dengan jantung berdebar kuambilkan sedikit sambal matah. Setelah mencoba matanya berbinar. Wah, ini enak. Berapa harganya? Aku pesan 2 bungkus untuk makan malam. Transaksi pertama itu terasa seperti kemenangan besar. Devan memelukku erat. Kamu hebat Yun. Seiring berjalannya waktu pelanggan mulai berdatangan, beberapa tetangga yang penasaran, para pekerja yang pulang kantor, bahkan beberapa anak muda yang tertarik dengan konsep makanan rumahan. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Bu Tuti, pemilik warung yang dulu menawarkanku tempat dengan komisi 50%, datang dengan wajah masam. Jadi sekarang kamu buka saingan dekat warung saya? Gerutunya pada Tante Mira. Tidak ada yang namanya saingan Bu Tuti, jawab Tante Mira dengan sopan. Semua bisa berjalan beriringan. Tapi Bu Tuti tidak puas. Saya dengar makananmu enak, tapi ingat saya sudah lebih dulu berjualan di sini. Aku menarik napas dalam. Bu Tuti, bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya bisa buatkan beberapa lauk spesial untuk warung ibu dengan harga grosir tentunya. Dia terkejut dengan tawaranku. Bekerja sama? Denganmu? Kenapa tidak? Kita semua perlu bertahan hidup. Bu Tuti akhirnya setuju untuk mencoba, meski dengan sikap setengah hati, tapi aku percaya dengan kualitas makanan yang baik, bahkan permusuhan pun bisa diubah menjadi kemitraan. Malam itu setelah beres-beres kami menghitung pendapatan hari pertama, hasilnya jauh melebihi ekspektasi. Kita bisa bayar uang sewa bulan ini, bisikku pada Devan di kamar kami yang sederhana. Dia memelukku erat. Aku bangga padamu Yuna, ketika aku terjatuh kamu yang mengambil alih dan menyelamatkan kita. Kita menyelamatkan diri kita bersama Dev, seperti seharusnya. Tapi di balik sukacita ini ada pelajaran berharga yang kudapat, bahwa keterampilan dan passion yang dulu kugunakan untuk hobi ternyata bisa menjadi penyelamat hidup kami, bahwa kesederhanaan bukanlah kutukan tapi kesempatan untuk menemukan kembali jati diri. Dan yang paling penting aku belajar bahwa di tengah semua pengkhianatan dan kepahitan masih ada orang baik seperti Tante Mira yang siap mengulurkan tangan tanpa pamrih. Saat tertidur malam itu untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mimpi-mimpiku tidak lagi tentang kejatuhan dan pengkhianatan, tapi tentang masa depan yang penuh harapan, tentang dapur kecil yang suatu hari nanti mungkin bisa tumbuh menjadi usaha yang membanggakan. Tapi seperti kata pepatah, pelayaran yang tenang tidak pernah membuat pelaut yang handal. Asmut si never made askilet sailor.
Dan nasib masih memiliki banyak pelajaran yang harus kami lalui sebelum benar-benar bisa disebut bangkit. Bulan-bulan berlalu, dapur Mirak Yuna mulai dikenal di sekitar wilayah kami. Pelanggan tidak hanya datang dari lingkungan sekitar tapi juga dari kantor-kantor terdekat yang memesan catering untuk meeting atau acara khusus. Kami bahkan mulai menerima pesanan untuk acara arisan dan pertemuan kecil. Setiap hari adalah perjuangan tapi setidaknya sekarang kami punya harapan. Suatu Senin pagi saat kami sedang mempersiapkan pesanan untuk sebuah acara seminar kecil di kantor kecamatan, telepon Tante Mira berdering. Aku bisa mendengar percakapan sepihaknya yang terdengar semakin antusias. Ya tentu saja untuk 100 orang? Besok? Tentu kami bisa. Tante Mira menutup telepon dengan wajah berseri-seri. Yuna itu tadi pesanan besar. Untuk acara arisan di Kompleks Permata Hijau 100 bungkus nasi kotak spesial. Jantungku berdebar kencang. Permata Hijau? Itu kompleks tempat Sari tinggal. Tante Mira mengangguk masih tersenyum. Memangnya kenapa? Pesanan adalah pesanan dan bayarannya lumayan besar. Dia bahkan mau bayar DP 50% di muka. Aku merasa ada yang tidak beres. Tapi Sari dia adalah salah satu yang paling getir menghina kami ketika kami jatuh. Kenapa tiba-tiba memesan dari kita? Mungkin dia sudah mendengar tentang kualitas masakan kita, jawab Tante Mira optimis. Atau mungkin ini caranya meminta maaf. Tapi firasatku mengatakan ini bukan tentang permintaan maaf. Devan juga terlihat skeptis ketika ku ceritakan di malam hari. Sari? Memesan dari kita. Dia menggeleng. Aku tidak percaya, dia pasti punya motif lain. Tapi kita butuh uang ini, Dev. Dengan pesanan ini kita bisa membayar semua utang kita yang tersisa dan masih punya modal untuk berkembang. Akhirnya dengan perasaan was-was kami memutuskan untuk menerima pesanan itu. Seluruh malam kami bekerja keras, aku, Tante Mira, dan bahkan Devan yang dengan setia membantu memotong sayuran dan mengemas bumbu. Kita harus buat yang terbaik. Semangatku pada tim kecil kami. Mungkin ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa bangkit. Pukul 4 pagi semua 100 bungkus nasi kotak sudah siap rapi, tampilannya sempurna. Nasi kuning yang wangi, ayam bakar bumbu istimewa, telur balado, sambal goreng ati, dan berbagai lauk pendamping lainnya. Bahkan kami tambahkan dessert kecil, puding lapis yang cantik. Kerja bagus, puji Tante Mira sambil mengusap keringat di dahinya. Sekarang kita tinggal tunggu kurirnya jam 10. Tapi jam 10 lewat tidak ada kurir yang datang. Jam 11 masih sepi. Aku mencoba menghubungi Sari tapi teleponnya tidak diangkat. Mungkin dia terlambat, hiburnya Tante Mira meski wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Jam 12 telepon akhirnya berdering. Dengan cepat kuangkat. Sari? Di mana kurirmu? Kami sudah siap sejak pagi. Ah Yuna, maaf ya. Aku lupa kasih tahu. Suaranya terdengar acuh tak acuh. Acaranya dibatalkan tadi pagi, jadi nggak butuh pesanannya lagi. Dunia seakan berhenti berputar. Dibatalkan? Tapi kami sudah membuat 100 bungkus. Kamu bilang akan bayar DP 50%. DP? Ah itu kan belum aku transfer. Lagian siapa suruh kamu bikin duluan? Harusnya tunggu konfirmasi final dong. Tanganku gemetar memegang telepon. Kamu sengaja melakukan ini bukan? Sari tertawa kecil. Yuna, jangan paranoid, ini memang kebetulan saja, tapi kalau kamu butuh uang mungkin aku bisa beli 10 bungkus dengan harga setengahnya. Kasihan lihat kamu susah begitu. Aku menutup telepon dengan kasar, air mata mulai menetes. Tante Mira dan Devan yang mendengar percakapan itu langsung memahami apa yang terjadi. Dia menghancurkan kita. Bisikku, tubuhku limbung. 100 bungkus bahan-bahannya saja hampir menghabiskan semua modal kita. Devan memelukku erat, wajahnya merah padam. Aku akan telepon dia, aku tidak akan biarkan dia melakukan ini. Tidak, hentak Tante Mira tiba-tiba. Kita tidak akan membiarkan usahanya berhasil. Dia mengambil telepon dan mulai menelepon satu persatu teman-temannya, para guru pensiunan, tetangga, bahkan beberapa pelanggan setia kami. Kita akan adakan sale, katanya dengan mata berbinar. Diskon 50% untuk semua nasi kotak ini. Lebih baik rugi sedikit daripada rugi semua. Dalam waktu 2 jam berkat jaringan Tante Mira yang luas semua nasi kotak habis terjual. Kami memang rugi tapi tidak sebanyak yang Sari harapkan.
Sorenya saat kami sedang menghitung kerugian, seorang kurir datang membawa amplop isinya uang dengan jumlah persis seperti yang akan kami dapatkan dari pesanan Sari Plus, sebuah catatan kecil. Dengar kamu dapat masalah dengan Sari. Ini bantu sedikit, jangan menyerah teman lama. Kami saling memandang, tidak mengerti siapa yang mengirim uang itu, tapi yang pasti di tengah semua kejahatan masih ada kebaikan yang tersisa. Malam itu sambil duduk di teras rumah kontrakan, Devan memegang tanganku. Kita selamat hari ini, Yun, tapi ini peringatan untuk kita. Mereka tidak akan berhenti mencoba menghancurkan kita. Aku mengangguk, hati masih sakit tapi pikiran sudah jernih. Mereka bisa mencoba, Dev, tapi selama kita tidak menyerah. Selama kita punya teman-teman seperti Tante Mira dan orang baik yang mengirim uang tadi, kita akan terus bertahan. Pelukan kami malam itu terasa berbeda, tidak lagi pelukan keputusasaan tapi pelukan tekad. Tekad untuk tidak hanya bertahan tapi untuk membuktikan bahwa kebaikan dan ketekunan akhirnya akan mengalahkan kelicikan dan kebencian. Tapi pertanyaannya tetap menggantung, sampai kapan kami harus terus bertahan dari serangan mereka? Dan apakah suatu hari nanti kami akan memiliki kekuatan untuk membalaskan semua ini? 2 minggu setelah insiden pesanan palsu Sari, suasana di dapur Mirak Yuna masih tegang. Kami bekerja dengan hati-hati memverifikasi setiap pesanan besar dengan ketat sebelum mulai memproduksi. Kerugian finansial dari ulas Sari memang berhasil kami minimalisir beraksi cepat. Walaupun kerugian bisa diatasi dari bantuan Tante Mira dan bantuan misterius itu, tapi luka kepercayaan itu masih segar. Suatu sore saat aku sedang menyortir dokumen lama untuk keperluan perpajakan usaha kecil kami, sebuah map coklat tua terjatuh dari lemari berkas Tante Mira. Isinya bukan dokumen keuangan tapi clipping koran dan printout artikel tentang kebangkrutan perusahaan Devan. Tante, panggilku bingung. Apa ini? Tante Mira mendekat, wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk. Aku sebenarnya sudah mengikuti kasus kalian dari awal, Yuna, sejak berita pertama muncul di koran. Lalu dia duduk di kursi kayu tua di sudut dapur. Dia mulai bercerita. Suamiku dulu juga pengusaha, dia mengalami nasib serupa dengan Devan, dijatuhkan oleh partner bisnis yang dia percaya. Bedanya dia tidak sekuat Devan, dia tidak bisa bertahan. Matanya berkaca-kaca. Ketika aku membaca berita tentang kalian, aku melihat pola yang sama. Dan ketika kamu muncul di pasar itu dengan wajah putus asa, aku tahu aku harus membantu. Tapi yang membuatku terpaku adalah satu dokumen khusus, laporan investigasi independen yang menunjukkan transaksi mencurigakan dari perusahaan Robert tepat sebelum kebangkrutan Devan. Dari mana Tante dapat ini? Tanyaku, tangan gemetar memegang dokumen itu. Seorang jurnalis teman lama memberikannya padaku. Dia sedang menyelidiki praktik bisnis kotor Robert dan kelompoknya, tapi investigasinya dihentikan karena tekanan dari atas. Malam itu aku membawa dokumen-dokumen itu pulang dan menunjukkan pada Devan. Wajahnya pucat membacanya. Jadi ini kebenarannya, bisiknya, tangannya mengepal. Robert bukan hanya menarik dana. Dia sengaja memindahkan aset perusahaan ke perusahaan lain yang dia miliki secara diam-diam sebelum menyatakan kebangkrutan. Dia merampok perusahaanmu, Dev. Kataku tidak percaya dengan betapa dalamnya pengkhianatan itu. Devan mengangguk, wajahnya berkerut dalam kemarahan yang tertahan. Dan yang lebih parah, dia menggunakan uang itu untuk membeli saham-saham yang seharusnya menjadi penyelamat perusahaan kita. Kami duduk berhadapan di meja makan kecil. Kami dikelilingi oleh bukti-bukti pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Ada laporan transfer dana rahasia, dokumen kepemilikan perusahaan, bayangan, bahkan email-email yang menunjukkan konspirasi untuk menjatuhkan Devan. Satu hal yang tidak mereka perhitungkan, ucap Devan tiba-tiba, matanya berbinar dengan api yang belum kulihat sejak sebelum kejatuhan kami. Apa itu? Mereka tidak memperhitungkan bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap, dan mereka tidak memperhitungkan ketabahan kita. Esok harinya dengan dokumen-dokumen itu di tangan, kami mengunjungi seorang pengacara tua, teman Tante Mira, Pak Bambang namanya. Meski sudah pensiun, masih memiliki integritas dan keahlian di bidang hukum bisnis. Ini cukup untuk membuka kembali kasusnya, ujarnya setelah memeriksa dokumen-dokumen itu. Tapi kalian harus siap, pertarungan hukum akan panjang dan mahal. Kami tidak punya uang untuk biaya hukum. Aku berbisik, hati tenggelam. Pak Bambang tersenyum.
Saya sudah tua, tidak butuh uang banyak, tapi saya benci melihat ketidakadilan. Biaya saya adalah melihat wajah Robert dan kawan-kawannya di penjara. Tapi Devan menggeleng. Kami tidak ingin pertarungan hukum, Pak. Itu akan menghabiskan sisa energi dan sumber daya kami. Lalu apa yang kalian inginkan? Tanya Pak Bambang bingung. Kami cukup dengan kebenaran diketahui publik, jawab Devan dengan tegas. Jika kami bisa membuktikan bahwa kami bukan penipu, bahwa kami korban dari skema yang lebih besar, reputasi kami akan pulih, dan dengan reputasi yang pulih kami bisa mulai lagi. Malam itu kami menyusun strategi dengan hati-hati. Daripada langsung menyerang secara hukum, kami akan menggunakan pendekatan berbeda, memulihkan reputasi terlebih dahulu, baru kemudian mengejar keadilan. Kita harus berhati-hati, peringatku. Robert dan Sari punya sumber daya dan koneksi yang masih jauh lebih besar dari kita. Tapi kita punya kebenaran, jawab Devan memegang bahuku. Dan seperti katamu, selama kita tidak menyerah, kita akan bertahan. Saat aku tertidur malam itu, pikiranku dipenuhi dengan dokumen-dokumen yang membuktikan konspirasi itu. Setiap halaman, setiap angka, setiap email, semua membentuk gambaran yang jelas tentang betapa rapuhnya fondasi persahabatan dalam dunia yang kami tinggali. Tapi yang lebih penting, untuk pertama kalinya sejak kejatuhan kami tidak lagi menjadi korban yang pasif. Kami sekarang memiliki senjata kebenaran, dan meski jalan masih panjang dan berliku, setidaknya sekarang kami tahu arah yang harus dituju. Namun seperti yang selalu terjadi dalam hidup, setiap tindakan menimbulkan reaksi, dan kami sadar begitu Robert dan Sari mengetahui bahwa kami memiliki bukti-bukti ini. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Musim hujan telah berlalu, meninggalkan udara yang lebih segar dan jalanan yang bersih setelah tercuci bersih. Seiring dengan perubahan cuaca, nasib kami pun mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dapur Mira Yuna semakin dikenal dan pesanan mulai berdatangan, tidak hanya dari individu, tetapi juga dari beberapa kantor kecil di sekitar kami. Namun yang lebih penting adalah perubahan sikap tetangga-tetangga kami. Perlahan-lahan mereka mulai menerima kami bukan sebagai orang asing yang jatuh dari Menara Gading, melainkan sebagai bagian dari komunitas mereka. Suatu Sabtu pagi saat aku dan Tante Mira sedang mempersiapkan pesanan untuk pesta ulang tahun anak, seorang pelanggan setia Bu Tuti datang dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Biasanya dia datang dengan sikap sinis, atau setidaknya curiga, tapi pagi ini ada keramahan dalam pandangannya. Saya bawa berita, katanya sambil duduk di bangku kayu kecil di teras dapur. Tentang teman lamamu, Sari. Aku dan Tante Mira saling memandang. Apa yang terjadi? Tanyaku mencoba terdengar tidak terlalu tertarik. Perusahaan suaminya Robert sedang diselidiki, jawab Bu Tuti dengan mata berbinar. Katanya ada penggelapan dana proyek pemerintah. Rumah mewah mereka disita, mobil-mobil mewah juga. Tante Mira menghela napas. Karma memang tidak pernah salah alamat. Tapi Bu Tuti belum selesai. Dan yang lebih parah, Sari ketahuan selingkuh dengan pengusaha muda. Robert marah besar, sekarang mereka sedang proses cerai. Aku terduduk, tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Di satu sisi ini adalah pembalasan untuk semua yang telah mereka lakukan pada kami, tapi di sisi lain aku tidak bisa bergembira atas penderitaan orang lain, bahkan untuk Sari sekalipun. Saya dengar dari keponakan saya yang kerja di bank, lanjut Bu Tuti. Robert sengaja memalsukan laporan keuangan untuk mendapatkan pinjaman besar. Sekarang dia tidak bisa bayar dan bank akan menyita semua asetnya. Sore harinya saat aku pulang dan menceritakan semua ini pada Devan, reaksinya mengejutkanku. Alih-alih terlihat puas, wajahnya justru menunjukkan keprihatinan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapat, ujarnya sambil memandang keluar jendela. Tapi ini tidak membuatku senang, Yun. Justru aku merasa sedih. Sedih? Setelah semua yang mereka lakukan pada kita. Dia berbalik menatapku. Kita tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Meski mereka jahat pada kita, aku tidak ingin melihat siapapun mengalami penderitaan seperti yang kita alami. Kata-katanya membuatku malu. Selama ini dalam diam aku memang merasa puas mendengar berita kehancuran mereka. Tapi Devan yang paling menderita karena ulah mereka justru masih bisa berempati. Keesokan harinya kami mendapat kejutan yang tidak terduga. Seorang kurir mengantarkan amplop tebal isinya dokumen kepemilikan atas beberapa aset perusahaan Devan yang dulu termasuk hak
atas beberapa properti yang selama ini kami kira sudah hilang. Ada catatan, ucap Devan sambil membaca secari kertas. Kebenaran akhirnya menang ini hanya sebagian dari yang bisa saya kembalikan. Maaf Robert, tebakku tidak percaya. Tampaknya di tengah kehancurannya Robert akhirnya menemui hati nuraninya. Dia mengembalikan beberapa aset yang dulu dia ambil secara tidak sah. Minggu-minggu berikutnya membawa lebih banyak kejutan. Beberapa mantan investor Devan mulai menghubunginya meminta maaf karena pernah meragukan integritasnya. Beberapa bahkan menawarkan kerjasama baru. Karma tidak harus selalu tentang kehancuran, ucap Tante Mira suatu sore sambil minum teh. Terkadang karma adalah tentang pengembalian apa yang seharusnya menjadi hakmu. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika Sari sendiri yang datang ke dapur kami. Wajahnya yang dulu selalu penuh makeup kini terlihat tua dan lesu. Dia berdiri di depan pintu dengan ragu-ragu seolah tidak yakin apakah dia akan diterima atau diusir. Bisa-bisa kita bicara, pintanya dengan suara lemah. Aku mengangguk mengajaknya duduk di meja kecil di sudut dapur. Untuk beberapa saat dia hanya diam menatap tangannya yang sedang memegang gelas air yang kuberikan. Saya tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang saya lakukan pada kalian. Akhirnya dia berbicara. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya menyesal dalam-dalam. Dia bercerita tentang bagaimana Robert selama ini memperlakukannya dengan buruk, tentang bagaimana dia terjerat dalam dunia kemewahan yang akhirnya menghancurkannya. Dulu saya pikir uang adalah segalanya, tapi sekarang kehilangan segalanya saya baru mengerti betapa berharganya hal-hal sederhana. Saat dia pergi, aku berdiri lama di pintu memandanginya berjalan pergi dengan bahu yang tertunduk. Devan datang dan berdiri di sampingku. Kamu memaafkannya? Tanyanya. Aku tidak tahu Dev, tapi setidaknya dia sudah mengakui kesalahannya. Malam itu sambil berbaring di tempat tidur, aku merenungkan tentang karma. Mungkin karma bukan tentang pembalasan tapi tentang pembelajaran. Mungkin ini adalah cara alam semesta mengajarkan pada kita semua, pada Robert dan Sari, pada kami, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan pelajaran terbesar yang kudapat hari ini adalah ketika seseorang yang telah menyakitimu akhirnya jatuh. Kemenangan sejati bukanlah dengan menari di atas puing-puing kehancurannya, tapi dengan tetap mempertahankan kemanusiaanmu. Tapi satu pertanyaan masih tersisa, apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan kami? Atau hanya babak baru yang akan membawa tantangan yang berbeda? Setelah kunjungan Sari yang mengejutkan, suasana di sekitar kami terasa berbeda, seperti kabut yang mulai tersibak membuka jalan bagi cahaya kebenaran. Tapi kami tahu pengakuan Sari hanyalah bagian kecil dari puzzle yang harus disusun utuh. Kita tidak bisa hanya menerima pengakuan lisan, ujar Devan suatu malam menyebarkan dokumen-dokumen bukti di atas meja makan kami yang kecil. Kita perlu memastikan kebenaran ini sampai ke orang-orang yang selama ini memandang kita dengan sebelah mata. Aku mengamati dokumen-dokumen itu, laporan keuangan yang dimanipulasi, email-email rahasia antara Robert dengan beberapa investor, bukti transfer dana tidak wajar. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya akses ke media besar dan reputasi kita masih tercoreng. Tante Mira yang kebetulan mampir untuk membahas perkembangan usaha tiba-tiba tersenyum. Kalian lupa bahwa di dunia yang serba terhubung ini kebenaran bisa menyebar dengan cara yang tak terduga. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan sebuah grup komunitas ibu-ibu di media sosial. Lihat ini grup yang beranggotakan hampir semua istri pengusaha di Jakarta. Di sini gosip dan berita menyebar lebih cepat daripada koran manapun. Devan menggeleng. Tapi kita tidak bisa sekadar memposting dokumen-dokumen ini, itu akan terlihat seperti pembalasan dendam. Kita tidak perlu mempostingnya, jawab Tante Mira misterius. Kita hanya perlu menanam benih kebenaran. Rencana pun disusun dengan hati-hati. Kami memutuskan untuk menghubungi satu persatu investor-investor lama Devan, bukan dengan nada menuduh tapi dengan semangat berbagi informasi. Pertemuan pertama kami adalah dengan Pak Hendra, investor pertama dan paling percaya pada Devan. Dulu kami menemuinya di kedai kopi sederhana jauh dari kemewahan tempat-tempat yang dulu biasa kami kunjungi. Devan Yuna, sambutnya dengan raut wajah campur aduk. Aku dengar kalian sedang berusaha bangkit. Benar Pak, jawab Devan dengan sikap hormat.
Dan kami ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dulu. Dengan tangan sedikit gemetar Devan menyerahkan kopi dokumen yang sudah kami siapkan. Pak Hendra membacanya dengan seksama, wajahnya semakin berkerut. Selama ini, bisiknya, selama ini Robert yang bermain curang? Bukan kamu. Devan mengangguk. Saya memang membuat kesalahan dengan terlalu percaya padanya, tapi saya tidak pernah menipu siapapun, Pak. Pertemuan kedua dengan Ibu Sri, investor yang dulu paling vokal, mengecam Devan. Awalnya dia enggan bertemu, tapi akhirnya setemu di sebuah taman umum. Saya tidak mau membicarakan masa lalu, katanya langsung saat baru duduk. Kami juga tidak, Bu, jawabku sopan. Kami hanya ingin memberikan informasi yang mungkin selama ini tersembunyi. Saat membaca dokumen-dokumen itu, wajahnya berubah pucat. Ini bukti yang kuat. Kenapa tidak kalian gunakan di pengadilan? Karena kami memilih untuk memulihkan nama baik terlebih dahulu, jawab Devan. Hukum bisa menunggu, tapi kehidupan kami tidak bisa. Satu persatu mantan mitra dan investor mulai membuka mata, beberapa malu, beberapa marah karena telah diperdaya Robert. Tapi sebagian besar justru menghargai pendekatan kami yang tidak menyalahkan. Yang tidak terduga adalah ketika salah satu pertemuan kami dengan Pak Hasan, investor terbesar, yang dulu disaksikan oleh seorang jurnalis muda yang kebetulan sedang mewawancarai Pak Hasan untuk artikel tentang bisnis etis. Dengar, kata Pak Hasan pada jurnalis itu setelah mendengar penjelasan kami. Ini adalah contoh nyata bagaimana pengusaha jujur dihancurkan oleh sistem yang korup, dan lihat meski telah jatuh mereka tidak menyerah. Artikel itu terbit 3 hari kemudian di sebuah media online terkemuka, judulnya, "Dihancurkan tapi tak dikalahkan, kisah Devan dan Yuna bangkit dari reruntuhan." Efeknya seperti bola salju, media-media lain mulai meliput kisah kami bukan sebagai berita kriminal seperti dulu, tapi sebagai inspirasi tentang ketahanan dan integritas. Kalian menjadi viral, ucap Tante Mira suatu pagi menunjukkan teleponnya yang dipenuhi notifikasi. Lihat, bahkan ada hashtag kebenaran untuk Devan Yuna. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika kami menerima telepon dari adik anak kami yang di Singapura. "Ayah, Ibu," suaranya bergetar di telepon. "Aku baca artikel tentang kalian. Selama ini kalian melalui semua ini sendirian? Kenapa tidak bilang padaku?" "Kami tidak ingin mengganggu studimu, Nak," jawab Devan, suaranya serak. "Tapi keluarga harusnya bersama-sama," protes Adi. "Aku akan pulang, aku ingin membantu kalian bangkit." "Tidak," sahutku tegas. "Kamu harus menyelesaikan studimu, itu yang paling penting." "Tapi Ibu." "Tidak ada tapi. Adi, prestasimu adalah kebanggaan terbesar kami, itu yang tidak bisa diambil siapapun dari kita." Setelah menutup telepon, aku dan Devan duduk dalam diam untuk beberapa saat memproses semua yang terjadi. Dari kegelapan total, kini kami mulai melihat cahaya, tapi kami tahu ini baru awal. Kebenaran memang akhirnya terungkap, ucap Devan memecah kesunyian. Tapi tantangan kita belum selesai. Sekarang kita harus membuktikan bahwa kita pantas mendapatkan kepercayaan ini. Aku memegang tangannya. Kita sudah membuktikan yang terpenting, Dev, kita bertahan, dan kita tidak kehilangan integritas kita di tengah semua cobaan. Di luar, matahari terbit menyinari jalanan sederhana di Ciputat. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, sinar mentari itu terasa hangat dan penuh harapan, bukan karena kami telah menang, tapi karena kami telah menemukan kekuatan sejati. Kekuatan yang datang dari tetap menjadi baik meski dunia penuh dengan kejahatan. Tapi seperti fajar yang selalu diikuti siang, kami sadar bahwa dengan terungkapnya kebenaran ini datang pula tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kami memang pantas mendapatkan kesempatan kedua ini. Cahaya pagi menyapu melalui jendela kamar kami, membawa serta harapan baru yang terasa nyata. Untuk pertama kalinya telepon berdering tak henti sejak artikel tentang kami terbit, tapi kali ini ada satu panggilan yang membuat Devan terdiam lama setelah menutup telepon. "Siapa itu, Dev?" tanyaku sambil menyiapkan sarapan sederhana. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Itu Pak Gunawan, ingat? Developer senior yang dulu pernah menawarkan aku kemitraan, tapi aku tolak karena sudah berkomitmen dengan Robert."
Aku ingat Pak Gunawan adalah legenda di industri properti, seorang yang dikenal sangat jujur dan berprinsip. Apa yang dia mau? Dia menawarkanku proyek, bisik Devan seolah tak percaya. Proyek perumahan sederhana di daerah Bogor, katanya. Setelah membaca artikel itu dia yakin aku adalah orang yang tepat. Hatiku berdebar kencang. Tapi kita tidak punya modal, Dev, bahkan untuk proyek terkecil sekalipun. Dia bilang tidak perlu modal besar. Jawab Devan, suaranya masih terdaga. Dia yang akan menyediakan modal, kita hanya perlu mengelola dan mengawasi proyeknya. Dia percaya padaku, Yun. Setelah semua yang terjadi masih ada yang percaya padaku. Pertemuan dengan Pak Gunawan diatur di kantornya yang sederhana di kawasan Menteng. Berbeda dengan kantor mewah Robert, kantor Pak Gunawan justru terasa hangat dan bersahaja. Devan, sambutnya dengan jabat tangan erat. Saya sudah lama mengikuti karirmu dan saya selalu yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan kejatuhanmu. Terima kasih sudah percaya, Pak. Jawab Devan dengan suara bergetar. Percaya itu harus diraih dan kamu sudah membuktikan diri, ujar Pak Gunawan sambil menyodorkan setumpuk dokumen. Ini proyek perumahan sederhana untuk karyawan swasta, budget terbatas tapi kualitas tidak boleh dikompromi, persis seperti filosofimu dulu. Saat membaca proposal proyek itu, aku memahami ini bukan sekadar kesempatan bisnis, ini adalah ujian integritas. Apakah Devan masih bisa dipercaya dengan tanggung jawab besar? Kami tidak tahu bagaimana berterima kasih, Pak, ucapku. Pak Gunawan tersenyum. Jangan berterima kasih dulu, ini akan menjadi pekerjaan paling sulit dalam karir. Devan bekerja dengan modal terbatas, under pressure, dan dengan reputasi yang masih dalam pemulihan. Dalam perjalanan pulang, Devan diam saja, matanya menerawang keluar jendela bis memandang kota yang dulu menjadi saksi kejayaan dan kejatuhannya. Aku takut, Yun. Akhirnya dia berbicara. Bagaimana jika aku gagal lagi? Bagaimana jika ini semua terlalu cepat? Kita sudah melalui yang terburuk, Dev, apalagi yang perlu ditakuti? Kataku memegang tangannya. Kegagalan? Kita sudah mengalaminya, kehilangan segalanya. Juga sudah, yang tersisa sekarang adalah keberanian untuk mencoba lagi. Hari pertama proyek dimulai dengan tim kecil, hanya 5 orang engineer muda yang bersedia bekerja dengan Devan. Tidak ada yang dari tim lamanya. Mereka semua sudah berpencar mencari pekerjaan lain. Saya baca artikel Bapak, ujar salah satu engineer muda bernama Andi. Saya percaya Bapak pantas dapat kesempatan kedua. Devan tersentuh. Kita akan bekerja keras tim. Tidak hanya untuk menyelesaikan proyek ini, tapi untuk membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras masih berarti sesuatu. Bulan-bulan berikutnya adalah periode tersibuk dan paling melelahkan dalam hidup kami. Devan bekerja dari pagi buta hingga larut malam, bolak-balik ke lokasi proyek di Bogor. Aku tetap mengurus dapur Mirak Yuna sambil membantu administrasi proyek di malam hari. Suatu malam saat hujan deras mengguyur, Devan pulang dengan tubuh basah kuyup dan wajah lesu. Ada masalah dengan material, lapornya sambil menjatuhkan diri di kursi. Supplier yang kita pilih menipu baja yang dikirim kualitasnya di bawah standar. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanyaku khawatir. Kita ganti semuanya, jawabnya tegas. Meski harus menanggung rugi sendiri, kita tidak akan mengkompromikan keselamatan orang. Keputusan itu berarti kami harus mengeluarkan sisa tabungan terakhir kami, uang yang seharusnya untuk biaya hidup bulan-bulan mendatang. Tapi bagi Devan integritas lebih penting dari kenyamanan. Berita tentang keputusan Devan mengganti semua material yang tidak memenuhi standar sampai ke telinga Pak Gunawan. Alih-alih marah, dia justru menelepon. Keputusan yang berani, Devan, pujinya. Dan itulah mengapa saya percaya padamu. Besok saya akan transfer tambahan modal untuk menutupi kerugiannya. Proyek itu pun berjalan kembali dengan semangat baru. Tim kecil Devan bekerja dengan dedikasi luar biasa, seperti menyadari bahwa ini bukan sekadar proyek tapi pembuktian sebuah prinsip. Sampai akhirnya pada suatu sore yang cerah, proyek perumahan sederhana itu selesai tepat waktu. Tidak hanya selesai tapi melebihi ekspektasi kualitas. Pada acara serah terima, Pak Gunawan berdiri di depan puluhan keluarga yang akan menempati rumah-rumah itu. Hari ini bukan hanya tentang penyerahan kunci, ujarnya dengan suara menggema.
tapi tentang membuktikan bahwa dalam dunia yang kadang terasa penuh ketidakjujuran masih ada orang seperti Devan yang memegang teguh integritasnya. Saat Devan maju ke depan sorak-sorai hadirin membuatku menangis bukan karena kebanggaan tapi karena melihat suamiku akhirnya berdiri lagi bukan sebagai orang kaya yang bangkit tapi sebagai manusia yang menemukan jati dirinya kembali. Dalam perjalanan pulang Devan memegang tanganku erat. Ini baru awal Yun, kita masih punya banyak yang harus kita buktikan. Kita sudah membuktikan yang terpenting Dev, jawabku. Bahwa kita bisa jatuh 7 kali tapi bangun 8 kali, dan yang terpenting kita melakukannya tanpa mengorbankan hati nurani. Musim berganti dan kehidupan kami mulai menemukan ritmenya yang baru. Proyek perumahan sederhana yang berhasil diselesaikan Devan dengan integritas tinggi membuka pintu bagi proyek-proyek kecil lainnya. Kami tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti dulu tapi kami tidak lagi khawatir tentang kebutuhan pokok yang lebih penting kami menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Hari penghargaan tiba dengan pakaian sederhana tapi rapi, kami masuk ke balai kota yang dipenuhi oleh para pengusaha lainnya. Perasaan kami campur, aduk bangga tapi juga rendah hati bahagia, tapi juga ingat betapa panjang perjalanan yang telah kami lalui. Saat nama kami dipanggil Devan memegang tanganku erat. Ayo Yun, kita terima ini bersama seperti segala sesuatu yang selalu kita lalui bersama. Di atas panggung wali kota menyalami kami hangat. Kisah kalian menginspirasi banyak orang, katanya dengan suara yang terdengar di seluruh ruangan. Dalam dunia bisnis yang seringkali mengutamakan keuntungan cepat, kalian membuktikan bahwa integritas dan ketahanan justru membawa kesuksesan yang lebih bermakna. Saat Devan menerima mikrofon suaranya tegas tapi bergetar. Yang mulia hadirin sekalian, penghargaan ini bukan untuk kami tapi untuk semua orang yang tidak pernah menyerah meski hidup terus mengujinya, untuk mereka yang memilih tetap jujur ketika kecurangan lebih mudah, untuk mereka yang bangkit setiap kali terjatuh. Dia memandangku, matanya berkaca-kaca. Dan yang terpenting, penghargaan ini untuk istri saya Yuna yang tidak pernah berhenti percaya pada saya bahkan ketika saya sendiri sudah tidak percaya pada diri sendiri. Sorak-sorai hadirin menggema di ruangan itu, tapi yang paling mengejutkan adalah ketika kami turun dari panggung, seorang lelaki berambut putih dengan setelan sederhana menghampiri kami. Pak Devan, Ibu Yuna, ujarnya dengan suara berwibawa. Saya direktur sebuah BUMN properti, kami tertarik untuk bermitra dengan perusahaan Anda dalam proyek perumahan rakyat. Devan hampir tak percaya. Bermitra? Dengan kami? Ya. Jawabnya sambil tersenyum. Kami membutuhkan partner yang memiliki integritas seperti Anda. Proyeknya besar, 10.000 unit rumah sederhana, dan kami ingin Anda yang memimpin. Dalam perjalanan pulang kami duduk diam di dalam taksi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ini mimpi Yun? Tanya Devan akhirnya. Tidak Dev, ini hasil dari semua perjuangan kita, hasil dari memilih tetap jujur ketika berbohong, lebih mudah hasil dari tidak menyerah ketika menyerah, adalah pilihan yang paling masuk akal. Keesokan harinya kantor kecil, bangun jujur, tiba-tiba ramai oleh pelamar kerja, bukan hanya para profesional muda tapi juga beberapa mantan karyawan Devan yang dulu. Mereka yang meninggalkannya saat perusahaan kolaps kini memohon untuk diberi kesempatan lagi. Haruskah kita menerima mereka? Tanya Devan padaku. Kita beri mereka kesempatan yang sama seperti yang kita berikan pada Lisa. Jawabku, tapi dengan perjanjian yang jelas, integritas adalah yang utama. Salah satu yang datang adalah mantan direktur keuangan Devan yang dulu ikut meninggalkannya. Pak Devan, saya minta maaf dulu, saya salah. Saya memilih kepentingan pribadi daripada loyalitas. Devan memandangnya lama. Kesalahan kita semua adalah terlalu mengagungkan kesuksesan materi, dan melupakan nilai-nilai yang lebih penting. Anda bisa bergabung lagi, tapi harus mulai dari posisi yang lebih rendah. Dengan proyek besar dari BUMN itu, kehidupan kami memang berubah, tapi kali ini perubahan itu tidak membuat kami lupa diri. Kami tetap tinggal di rumah sederhana, meski kami sudah mampu membeli yang lebih baik. Kami tetap menjalankan dapur Mirak Yuna, meski Devan sudah bisa menghidupi kami berdua. Kekayaan kita yang sebenarnya bukan di rekening bank, ucap Devan suatu malam sambil memandang foto-foto perjalanan kami yang dipajang di dinding. Tapi dalam pelajaran yang kita dapat, dalam hubungan yang kita bangun, dalam integritas yang kita pertahankan.
Aku mengangguk menyentuh kalung pengganti yang diberikan Devan, sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk phoenix, simbol kebangkitan. Kita jatuh 7 kali, bangun 8 kali, dan setiap kali bangkit kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian kami mendapat kabar bahwa Robert dihukum 5 tahun penjara karena penggelapan dana dan korupsi, sementara Sari yang telah bercerai memulai usaha kecil-kecilan dan hidup sederhana dengan anaknya. "Apakah kamu merasa puas?" tanya Devan saat kami membaca berita itu. "Aku merasa lega," jawabku. "Bukan karena dia menderita, tapi karena keadilan ditegakkan dan karena kita tidak perlu membalas dendam. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri." Malam itu sambil duduk di teras rumah kami yang sederhana, kami memandang bintang-bintang yang sama yang dulu menyaksikan penderitaan kami, tapi kali ini yang kami rasakan adalah kedamaian. "Kita telah melalui badai terbesar dalam hidup kita," bisik Devan. "Dan kita berhasil melewatinya tanpa kehilangan jiwa kita." Aku memegang tangannya erat. "Karena kita bersama, Dev. Selalu bersama." Dan dalam hati aku tahu bahwa inilah kebangkitan yang sesungguhnya, bukan tentang menjadi kaya lagi, tapi tentang menjadi manusia yang utuh, yang memahami arti kehidupan yang sebenarnya, tentang menemukan bahwa harta terbesar adalah cinta yang tidak pernah menyerah, harapan yang tidak pernah padam, dan integritas yang tidak pernah tergadaikan. Tapi perjalanan hidup tidak pernah berakhir di satu titik, masih ada bab-bab baru yang harus ditulis, masih ada tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi. Yang penting adalah kami sekarang tahu bahwa selama kami bersama tidak ada yang tidak bisa diatasi. 5 tahun telah berlalu sejak kami memulai perjalanan panjang dari reruntuhan kehidupan kami yang dulu. Hari ini aku berdiri di balkon sebuah rumah sederhana tapi nyaman yang akhirnya bisa kami miliki sendiri, memandang matahari terbenam yang mengecat langit dengan warna jingga dan ungu. Di belakangku terdengar tawa riang Devan dan Adi yang sedang bermain dengan kedua cucu kami kembar berusia 3 tahun yang menjadi sukacita terbesar dalam hidup kami. "Lihat mereka, Tan," ucapku pada Tante Mira yang kini sudah seperti ibu kedua bagiku. Dia duduk di kursi santai menikmati teh sorenya. "Dulu kita tidak akan percaya bahwa hari seperti ini mungkin terjadi," jawabnya dengan senyum penuh makna. Devan mendekat dan merangkul pundakku. "Apa yang kau pikirkan, Yun?" Aku memikirkan betapa berbedanya kebahagiaan yang kita rasakan sekarang dibanding kebahagiaan kita dulu. Dulu kebahagiaan kami diukur dengan barang-barang mewah yang kami beli, pesta-pesta mewah yang kami hadiri, dan pujian-pujian palsu dari orang-orang yang mengelilingi kami. Kini kebahagiaan datang dari momen-momen sederhana seperti ini, keluarga yang berkumpul, kesehatan yang baik, dan ketenangan batin yang tidak ternilai. Minggu lalu, cerita Devan, seorang investor menawarkan proyek senilai miliaran rupiah, tapi aku menolaknya. "Menolak? Kenapa?" tanya Tante Mira penasaran. "Karena proyek itu mengharuskan kami memotong anggaran untuk material dan menurunkan kualitas. Lebih baik kami tetap kecil dengan integritas daripada besar dengan mengorbankan prinsip." Aku tersenyum bangga. Devan yang dulu begitu tergila-gila pada ekspansi dan pertumbuhan kini telah menjadi pria yang memahami bahwa ukuran kesuksesan sejati bukanlah seberapa besar perusahaanmu atau seberapa banyak hartamu, tapi seberapa baik kamu tidur di malam hari. Keesokan harinya kami mengadakan acara syukuran sederhana di dapur Mirak Yuna yang kini telah berkembang menjadi kafe kecil yang nyaman. Semua orang yang pernah membantu perjalanan kami diundang, dari Bu Tuti yang awalnya sinis, hingga sekarang menjadi supplier sayuran kami, hingga karyawan-karyawan yang setia membangun bersama kami. Sari yang kini menjadi manajer operasional sedang sibuk mengatur hidangan. Lisa sebagai kepala koki tampak bangga dengan menu spesial yang dia buat, bahkan beberapa mantan teman kami dulu yang kini telah berubah hadir dengan sikap rendah hati. "Pernahkah kalian membayangkan akan sampai di sini?" tanya Tante Mira saat kami sedang beristirahat sejenak. Devan menggeleng. "Yang kupikirkan dulu hanyalah bagaimana bertahan hari ini, besok, dan lusa. Tidak pernah terbayang bahwa kita akan menemukan kebahagiaan sejati justru dalam perjalanan bangkit itu sendiri." Malam itu saat semua tamu telah pulang, kami bertiga duduk di teras kafe menikmati keheningan yang damai. "Aku ingat kata-kata Tante dulu," ucapku. "Tante bilang hidup ini seperti roda, kadang di atas kadang di bawah." Tante Mira mengangguk.
Tapi yang terpenting bukan di posisi mana kita berada, tapi bagaimana kita menyikapi setiap posisi itu, saat di atas tetap rendah hati, saat di bawah tetap tegar. Devan menambahkan, dan yang paling berharga dari semua pelajaran ini adalah teman sejati bukan mereka yang memujimu saat kaya, tapi mereka seperti Tante Mira yang tetap menghargaiku saat jatuh. Beberapa hari kemudian kami mendapat kunjungan tak terduga dari Robert yang baru bebas dari penjara. Dia datang dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud mengganggu, katanya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih? Tanya Devan bingung. Karena kalian tidak menuntutku lebih lanjut, karena kalian memberi kesempatan pada Sari dan anak kami. Dan yang paling penting karena kalian menunjukkan padaku bahwa ada kehidupan yang lebih baik setelah kejatuhan. Robert bercerita bagaimana selama di penjara dia merenungkan semua kesalahannya. Dia sekarang bekerja sebagai konsultan sukarela untuk LSM yang membantu pengusaha kecil menggunakan pengetahuannya untuk hal yang baik. Saat kita kaya dulu kita pikir uang adalah segalanya, ujarnya. Tapi sekarang aku mengerti kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa merasa takut, bangun pagi tanpa beban, dan menghadapi hari dengan damai. Kata-katanya menyentuh kami dalam-dalam, bahkan Robert yang dulu menjadi sumber semua penderitaan kami telah menemukan kebenaran yang sama. Malam ini saat aku duduk di teras rumah kami yang sederhana, ku refleksikan perjalanan panjang kami dari puncak kemewahan jatuh ke dasar jurang keputusasaan, lalu perlahan bangkit menemukan makna kehidupan yang sebenarnya. Devan duduk di sampingku memegang tanganku. Apa yang paling berharga dari semua yang kita alami, Yun? Kita belajar bahwa teman sejati akan tetap ada dalam suka dan duka. Kita belajar bahwa kekayaan materi bisa hilang, tapi karakter dan integritas akan selalu tetap. Dan yang paling penting, aku berhenti sejenak memandang mata suamiku yang penuh cinta. Kita belajar bahwa cinta kita cukup kuat untuk melewati badai terbesar, dan itulah satu-satunya harta yang benar-benar abadi. Langit makin gelap, bintang-bintang mulai bermunculan sama seperti hidup kami setelah melewati malam yang paling gelap. Akhirnya, kami menemukan bintang-bintang yang bersinar paling terang. Mereka dulu memujaku karena aku kaya. Mereka menghinaku karena aku tak punya apa-apa. Tapi akhirnya aku bersyukur untuk semuanya, karena melalui kehilangan segalanya aku menemukan segalanya yang benar-benar berharga.